Jualan kambing dan domba menjadi tujuan utama masih bisa dibetulkan. Tapi kalau itu menjadi satu-satunya sumber pendapatan, nah itu akan menjadi masalah di dalam perhitungan bisnis Anda untuk menjadi untung. Sebagai kesimpulan apa? Buka mata kita lebar-lebar, telinga kita lebar-lebar, kita lihat potensi-potensi sumber pendapatan lain selain menjual cempe hasil produksi kita. Halo kawan TNG, kembali bertemu dengan saya Eka Utomo, owner dari TNG Farm Klaten. Nah, pada saat ini saya mau berdiskusi dengan Anda sekalian tentang sebuah topik yang seringkali dibahas di antara para peternak kambing dan domba pemula. Rekan-rekan seringkali mengeluh bahwa ternyata beternak kambing dan domba itu tidak seindah apa yang digambarkan di YouTube. Ternyata banyak penghalang, ternyata banyak gangguan, ternyata banyak hal-hal yang tidak seideal yang digambarkan di YouTube. Dari yang harapan pertamanya di dalam beternak menjadi untung, mendapatkan hasil, ternyata yang didapatkan adalah kebuntungan, kerugian. Nah, setelah ditelisik, didiskusikan, saya menemukan bahwa ada sebuah mindset, ada sebuah cara berpikir yang dimiliki oleh kawan-kawan peternak pemula yang menurut saya tidak pas, tidak tepat, bahkan bisa dibilang salah. Mindset yang seperti apa? Jadi mindset para kawan peternak pemula ini seringkali mereka berpikir bahwa beternak kambing dan domba, atau saya singkat kado ya, penghasilannya didapatkan dari berjualan kambing dan domba juga. Jangan-jangan Anda juga berpikir seperti itu. Benar atau benar? Nah, bahwa beternak kambing dan domba, berjualan kambing dan domba menjadi tujuan utama masih bisa dibetulkan. Tetapi kalau itu menjadi satu-satunya sumber pendapatan, nah itu akan menjadi masalah di dalam perhitungan bisnis Anda untuk menjadi untung. Karena apa? Misalnya Anda beternak sistem breeding, Anda butuh waktu untuk mengkawinkan ternak Anda butuh waktu 5 bulan agar babon indukan Anda bunting. Anda butuh waktu lagi selama kurang lebih 6 bulan bahkan lebih agar cempenya menjadi dewasa dan bisa dijual. Jadi bayangkan, selama setahun lebih Anda harus keluar uang terus-menerus. Uang untuk pakan, untuk kandang, untuk obat, peralatan, belum lagi investasi yang sudah Anda keluarkan untuk membangun kandang misalnya, atau untuk membeli lahan atau menyewa lahan. Jadi kalau Anda hanya mengandalkan pendapatan pada saat hasil dari ternak Anda sudah besar dan bisa dijual, maka kebuntungan menjadi salah satu hal yang paling mungkin terjadi. Nah, jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya kita harus kreatif dan inovatif untuk menciptakan, berkreasi, berinovasi untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang lain selain berjualan kado. Apa itu? Nah, salah satu yang paling mudah, paling bisa, paling cepat dilakukan, hampir tidak mengeluarkan biaya atau biaya tambahannya kecil adalah berjualan pakan hijauan yang berlebih. Seperti yang kita tahu bahwa syarat utama untuk menjadi peternak kado yang sukses harus memiliki bank pakan sendiri. Agar apa?
agar Anda tidak dijajah oleh produsen pakan. Anda bisa mandiri. Nah, pada saat Anda sudah menyiapkan bank pakan, apalagi Anda menyiapkannya dengan perhitungan yang matang, seringkali pakan hijauan kita itu berlebih. Nah, kelebihan dari produksi lahan kita itu Anda bisa jual kepada kawan-kawan peternak yang lain. Apakah itu di dalam bentuk hijauan segar yang masih fresh dipotong dari lahan, atau sudah Anda olah khusus menjadi silase atau fermentasi dan kemudian Anda jual kepada rekan atau kawan peternak yang lain. Dengan demikian Anda mengoptimalkan tenaga kerja yang ada dan lahan yang ada tanpa terlalu banyak mengeluarkan investasi baru, hanya menambahkan sekedar biaya operasional tambahan misalnya untuk plastik pembungkus, maka Anda mendapatkan penghasilan yang lumayan. Itu satu. Terus yang kedua, Anda juga bisa mengoptimalkan sebuah pendapatan yang dengan sendirinya akan Anda dapatkan setiap hari. Jadi pendapatannya tidak menunggu cempe dombanya dewasa, tetapi pendapatannya setiap hari. Apa itu? Kalau setiap hari ternak kado kita itu makan, maka mereka juga mengeluarkan kotoran. Kotoran hewan, kohe, ini merupakan pupuk yang banyak dicari pada saat ini. Kenapa? Karena pupuk-pupuk kimia sekarang sudah harganya tinggi, juga langka. Nah, kalau Anda tidak memiliki cukup waktu, itu banyak orang yang mencari pupuk atau kohe dalam kondisi fresh. Jadi mereka bersedia untuk datang ke kandang Anda untuk dikumpulkan, dan mereka bersedia membeli 10 sampai dengan 20.000 per sak tanpa Anda keluar biaya lagi, keluar tenaga lagi. Nah, jika Anda lebih kreatif dan punya waktu, Anda bisa proses kohe yang Anda miliki yang diproduksi oleh ternak Anda menjadi pupuk kompos yang jadi, yang sudah difermentasi, sudah diolah sedemikian rupa. Jadi kalau sebelumnya harganya dihitung per sak 10.000 sampai dengan 20.000, pada saat menjadi pupuk yang sudah jadi, pupuk kompos yang sudah jadi, Anda bisa menjualnya dengan harga yang berlipat-lipat. Nah, itu sudah ada dua sumber pendapatan yang lain. Sumber pendapatan berikutnya apa? Nah, Anda bisa mengembangkan, misalnya pada saat Anda memiliki pacek yang bagus. Pacek yang bagus, apakah pacek kambing? Misalnya Anda memiliki pacek kambing bur. Misalnya pacek kambing bur untuk full blood atau FF yang sudah tinggi ya, F3, F4. Atau Anda memiliki domba dorper, domba awasi, domba merino yang kualitasnya bagus. Nah, Anda bisa mengawinkan mereka dengan domba atau kambing-kambing lokal, sehingga Anda bisa menjual kambing dan domba lokal yang dalam kondisi bunting dengan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan kambing dan domba lokal bunting biasa. Karena apa? Mereka bunting anakan dari pacek yang berkualitas. Itu juga bisa menjadi sumber pendapatan yang lain. Jadi pada intinya, kawan-kawan peternak, kita sebagai peternak harus kreatif dan inovatif di dalam mencari sumber-sumber pendapatan yang lain selain menjual kambing dan domba. Dengan demikian kita akan mengamankan, akan bisa mengcover, menutupi biaya-biaya operasional sampai kemudian hasil breeding kita sesudah jalan selama 1 tahun lebih menghasilkan, dan kita bisa mendapatkan bonus misalnya pada saat kita berjualan di misalnya di hari raya Lebaran Haji, atau pada saat kita menjual untuk kepentingan akikah. Nah, sebagai kesimpulan apa?
Buka mata kita lebar-lebar, telinga kita lebar-lebar, kita lihat potensi-potensi sumber pendapatan lain selain menjual cempe hasil produksi kita. Dengan cara ini, maka potensi peternakan yang kita miliki untuk untung jauh lebih tinggi daripada kemungkinan untuk buntu. Saya yakin Anda bisa, karena saya juga sudah mencobanya dan sudah berjalan cukup baik pada saat ini. Salam sukses untuk Anda, salam ngarit, yakinkan bahwa kita bisa melakukannya, dan ingat, kreatif dan inovatif. Sampai ketemu di video berikutnya. Sebentar, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan hidupkan notifikasi. Agar apa? Agar Anda mendapatkan notifikasi yang pertama pada saat saya membuat video yang berikutnya. Sampai ketemu kawan TNG.